Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini itu kita akan membahas masalah ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengertian khutbah. Ya. Khutbah berasal dari kata khotaba yakhtubu khutban, yang bermakna memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah seperti salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa dan salat khusuf, dan khutbah nikah dan khutbah wukuf. Nah, menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan dalam suatu ibadah. Yang tadi sudah Ibu contohkan bahwa khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah salat khusuf, salat istisqa dan salat Idul Adha, kemudian dengan khutbah nikah dan khutbah wukuf. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Ya, tabligh berasal dari kata balaghon, ya balighu tablighan, yang berarti menyampaikan atau memberitahu secara lisan. Nah, sedangkan menurut istilah, ya, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelis taklim untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Kemudian selanjutnya adalah khutbah. Ya, selanjutnya adalah pentingnya khutbah. Ya, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah ini adalah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Nah, hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupan dan rangkaian dengan ringkas, tidak penting panjang lebar, dengan cara yang menarik seperti tidak membosankan. Kemudian pentingnya tabligh. Pentingnya tabligh itu adalah salah satu sifat wajib Rasul, ya, adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, ya, karena semasa hidup Nabi itu selalu, ya, berdakwah, bahkan waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan khutbah dan tabligh, ya. Ketentuan khutbah yang pertama adalah syarat wajib Islam, baligh, berakal, mengetahui ilmu agama. Kemudian kalau syarat dari khutbah, yang pertama khutbah dilakukan sesudah masuk zuhur, kemudian khutbah duduk di antara dua khutbah, kemudian yang ketiga khutbah diucapkan dengan suara yang jelas dan keras, kemudian terakhir adalah tertib. Kemudian rukun khutbah itu yang pertama adalah membaca hamdalah, yang kedua khutbah hendak jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Kemudian khatib menghadap jemaah ketika khutbah, kemudian memberikan rukun khutbah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, kesimpulannya pada materi ini adalah bahwa pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam menyampaikan kebaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, silakan anak-anak nanti dibuat khutbah itu sendiri, nanti kita praktekkan bersama, ya. Mungkin batas ini saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan ke prakteknya, lebih dan kurang. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.